Pasca Kristus siap. Kita angkat satu pujian kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita selalu ini kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita boleh bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh membangunkan kami dengan tempat tidur kami Tuhan, di mana kami mengingat bahwa kami ingin bersekutu bersama meskipun di rumah kami masing-masing. Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal tengah hingga akhir. Engkau yang ada di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, supaya kita lebih semangat lagi, kita nggak boleh kena lelah, kita boleh bangkit berdiri. Pasca Kristus siap. Kita angkat satu pujian Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah
dengarkan Dasarita. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat firman Tuhan, hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kitab kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Kitab ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kitab keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan Dasarita. Kiranya Dasarita yang sudah kita dengar boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita akan masuki ke dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian firman Tuhan ada di hatiku. Namun adik-adik, lagu ini adalah lagu baru, jadi adik-adik di rumah boleh ikuti teksnya ya. Kita angkat satu pujian firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Nah adik-adik contohnya seperti itu ya. Jadi supaya lebih semangat lagi, yuk yang masih duduk, yang masih santai-santai, kita boleh bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Nah lebih semangat lagi, kita akan satu pujian firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah,
Shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu HKI Pondok Gede. Minggu ini akan bawa firman adalah Kakak Laura. Nah, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kakak Laura mau mengajak kita semua untuk berikan sikap yang baik, pasang telinganya, kemudian siapkan Alkitabnya. Coba, tunjukin Alkitabnya, sudah siap? Oke, baik adik-adik. Untuk itu, Kakak Laura mau mengajak kita semua terlebih dahulu kita berdoa. Sikap yang baik, kita mau berbicara sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, anak-anak sekolah minggu, dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Biarlah roh-Mu yang boleh ada di dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kali ini Kakak Laura mau beritahu adik-adik yang ada di rumah kalau tema minggu ini adalah percakapan Yesus dengan Simon Petrus. Apa temanya adik-adik? Sekali lagi deh kakak tanya nih yang ada di rumah. Yang semangat ya jawabnya. Apa tema minggu ini? Kurang semangat nih jawabnya. Coba lebih semangat lagi ya. Apa sih tema minggu ini adik-adik? Percakapan Yesus dengan Simon Petrus. Betul banget adik-adik. Kali ini kita akan membahas tentang Simon Petrus. Ada yang ingat gak sih siapa sih Simon Petrus? Iya, Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Nah, untuk lebih dalam lagi, apa sih isi cerita tentang percakapan Yesus dengan Simon Petrus? Mari adik-adik, tadi kakak Laura bilang apa? Siapkan Alkitabnya, sudah disiapkan ya. Nih, kita buka Alkitabnya dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Adik-adik yang ada di rumah, tolong diperhatikan Alkitabnya. Nanti kakak Laura di sini bacakan, adik-adik dengarkan sambil melihat ya. Kakak bacakan ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kali ini adik-adik kita akan bercerita tentang percakapan Yesus dengan Simon Petrus. Tadi di ayat Alkitab yang sudah sama-sama kita baca, ada berapa kali sih Yesus nanya sama Simon? Ada 3 kali.
Betul sekali, 3 kali Yesus bertanya pertanyaan yang sama kepada Simon. Jawaban Simon apa? Dia bilang dia mengasihi Yesus. Dari mulutnya dia bilang kalau dia mengasihi Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada Simon kembali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Wah, gembalakanlah domba-dombaku artinya punya tanggung jawab yang besar. Tetapi pada akhirnya Simon Petrus menjadi murid Tuhan Yesus yang menyangkal dan tidak mengakui Yesus sebagai gurunya. Kenapa demikian? Berarti artinya Simon Petrus tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Nah, dari percakapan Yesus ini mengingatkan dan menyadarkan kita semua adik-adik agar kita mengasihi Yesus itu lebih sungguh-sungguh, lebih lagi dalam lewat hati kita, pikiran kita, semua yang ada di tubuh kita itu harus sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Tidak hanya lewat ucapan saja kalau kita mengasihi Yesus, tetapi yang paling penting adalah lewat perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, kali ini Kakak Laura mau bertanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Contoh sikap apa saja yang mencerminkan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus? Coba adik-adik sebutkan semuanya masing-masing di rumah. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Pasti banyak dong adik-adik yang ada di rumah mempunyai contoh sikap-sikap yang dilakukan adik-adik di rumah yang mencerminkan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, saat ini Kakak Laura mau kasih tahu nih sama adik-adik yang ada di rumah. Contoh sikap atau perbuatan yang harus kita lakukan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Yang pertama, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, rajin ibadah dan berdoa. Yang ketiga, membantu sesama. Yang keempat, mendengarkan dan melakukan nasihat atau perintah orang tua. Yang kelima, mengasihi kakak, abang, dan adik yang ada di rumah. Nah, kalau kita sudah melakukan contoh-contoh sikap yang tadi Kakak Laura sebutkan, itu artinya kita tidak lagi sama dengan Simon Petrus yang manis di bibir saja bilang kalau dia mengasihi Yesus, tetapi pada akhirnya dia menyangkal Yesus atau tidak mengakui Yesus sebagai gurunya. Tetapi melalui percakapan ini, Simon semakin dikuatkan kasihnya kepada Yesus. Begitupun dengan anak-anak sekolah minggu, yang pastinya Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua dengan tandanya berkorban atau mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, ayo kita semangat memberikan tanda kasih kita kepada Yesus. Yuk semangat terus berbuat baik, semakin semangat melakukan hal-hal baik. Oke adik-adik, kayaknya adik-adik dari awal kakak bercerita sampai sekarang tidak melihat gambar Simon Petrus seperti apa ya. Ini dia gambarnya. Ini dia Simon Petrus yang menyangkal atau tidak mengakui Yesus sebagai gurunya. Nah adik-adik, kita jangan seperti Simon ya, yang hanya mengasihi Yesus lewat mulut saja, tetapi harus paling utama lakukan adalah sikap dan perbuatan kita mencerminkan kalau kita mengasihi Yesus. Oke adik-adik, kali ini Kakak Laura mau kasih tugas nih buat adik-adik yang ada di rumah. Tugasnya berbeda dari minggu-minggu sebelumnya, yaitu adik-adik semuanya merekam video adik-adik sedang bernyanyi lagu pujian Kasih Yesus. Adik-adik pernah denger gak lagunya? Kakak contohin ya, seperti ini lagunya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Baik adik-adik, tugasnya nanti direkam ya sambil bernyanyi, lalu dikirimkan ke WhatsApp grup pada hari Kamis sebelum sparring jiwa.
Jangan lupa adik-adik. Oke adik-adik, firman Tuhan kali ini sudah selesai. Semoga adik-adik boleh melakukannya di kehidupan sehari-hari. Dan untuk kita semua semakin semangat menjadi anak Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita berdoa. Kita akhiri firman Tuhan kali ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan, firman yang boleh kami dengar, itu boleh ada terus di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak lagi sama seperti Simon Tuhan yang mengasihi Yesus hanya lewat mulut saja, melainkan lewat perbuatan-perbuatan yang kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat adik-adik kami yang sekolah. Engkau memberkati mereka di dalam sekolahnya. Berkati juga untuk orang tua kami. Engkau berkati dalam kesehatan dan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu kembali di minggu selanjutnya. Shalom. Shalom adik-adik. Pastinya adik-adik bersuka cita dong di minggu ini karena sudah mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Baiklah, Kakak Ratna akan membacakan warta minggu ini. Warta kita minggu ini yang pertama, adik-adik harus wajib ikut sparring jiwa di setiap hari Jumat pukul 4 sore. Jadi di sparring jiwa kita bisa kembali menyapa adik-adik. Kita tahu kondisi dan keadaan adik-adik, memastikan semua adik-adik dalam keadaan sehat dan baik-baik. Oke. Warta yang kedua, ayat hafalan dari Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Adik-adik, pastikan semuanya yang cinta Tuhan Yesus wajib hafal firman Tuhan di setiap minggunya yang diberikan kakak-kakak guru sekolah minggu untuk sebagai ayat hafalan buat adik-adik sekolah minggu. Yang ketiga, semua adik-adik wajib jaga kesehatan, jaga pola makan yang baik, konsumsi air putih yang banyak, lalu kemanapun adik-adik pergi wajib pakai masker, lalu selalu jaga kebersihan, rajin cuci tangan supaya virus-virus apapun itu boleh pergi dari adik-adik semua, sehingga adik-adik sekolahnya minggu HKI Pondok Gede sehat semua. Oke. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh kakak sekolah minggu boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi juga mendengarkan warta, boleh kita semakin menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dan semakin aktif dalam ibadah sekolah minggu maupun sparring jiwa. Kita ingin meresponi firman Tuhan, kita angkat satu pujian, melayani lebih sungguh.
untuk berkat-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh bersuka cita bersama meskipun di rumah kami masing-masing. Kiranya firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu boleh kami dengar dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan kami semakin menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Bapa. Kiranya kami boleh semakin dengar akan firman-Mu dan menghormati orang tua kami, dan boleh kami menjadi teladan bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa Tuhan untuk tumbuh kembang adik-adik kami ya Tuhan. Kiranya boleh menjadi anak-anak yang kuat, sehat, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.